Halo Sobat Lentera, jumpa kembali di Lentera Siber, kanal digital sebagai media edukasi keamanan siber. Kali ini kita bertemu pada segmen presentasi Lentera. Telah hadir narasumber kita, Bapak Putu Rizka Destara, selaku Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bali. Halo Pak Putu Rizka, apa kabar? Halo, Saudara Noni, sehat selalu. Iya, Sobat Lentera, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu tanda tangan elektronik. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama penjelasan dari Bapak Putu Rizka. Pak Putu Rizka, silahkan dimulai. Ya, terima kasih, Saudara. Pada kesempatan hari ini, saya akan mencoba berbagi informasi dan pengalaman tentang penggunaan tanda tangan elektronik di pemerintah Provinsi Bali. Izin share screen. Apa itu sertifikat elektronik? Jadi, kebutuhan pengguna akan sertifikat elektronik adalah perlu adanya jaminan autentikasi terhadap sebuah dokumen sehingga tidak dapat disangkal dan dipalsukan. Apa itu sertifikat elektronik? Sobat Lentera, identitas fisik di dunia nyata seperti yang sudah Sobat Lentera pegang saat ini, identitas itu adalah berupa KTP, SIM, dan sebagainya. Sedangkan pada ranah digital, identitas Sobat Lentera pada ranah digital itu berupa sertifikat elektronik seperti pada layar, jadi berupa file-file. Nah, ini adalah bentuk dari sertifikat elektronik, adalah gabungan dari kriptografi dari penggabungan huruf besar, huruf kecil, kode-kode seperti ini. Nah, apa yang menjadi dasar kewajiban pengguna sertifikat elektronik? Itu tertuang dalam Undang-Undang ITE pasal 12, di mana setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban untuk memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya. Kemudian tertuang juga pada PP PSTE pasal 41, pasal 51, dan 51 ayat 2. Nah, peraturan Presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik juga mengatur tentang sertifikat elektronik, termasuk dalamnya pada pasal 40, pasal 44, pasal 40 ayat 1, pasal 40 ayat 5, dan pasal 40 ayat 6. Nah, penggunaan sertifikat elektronik untuk Sobat Lentera ketahui bisa digunakan untuk penandatanganan secara digital, kemudian untuk memproteksi email, kemudian memproteksi dokumen, serta memproteksi web. Nah, apa itu tantangan elektronik? Nah, tantangan elektronik menurut PP nomor 71 tahun 2019 adalah tantangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Nah, mengapa kita perlu tanda tangan elektronik? Jadi, konsepnya adalah menuju paperless office. Jadi, kelebihan dari konsep paperless office untuk diketahui Sobat Lentera, jadi kemudahan dalam mengakses dokumen, kemudian menghemat waktu, menghemat SDM, menyederhanakan alur proses, kemudian keamanan lebih terjaga, memperkecil kemungkinan hilangnya data, ramah lingkungan, dan sebagainya. Nah, ini adalah jenis-jenis tanda tangan elektronik. Mungkin Sobat Lentera sudah banyak yang mempergunakan. Jadi misalnya seperti tanda tangan yang di-scan itu merupakan tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang di-input ke alat elektronik, kemudian representasi digital dan biometrik seperti retina dan sidik jari, serta karakter unik PIN atau password. Nah, itu adalah jenis tanda tangan elektronik, namun tidak tersertifikasi. Melainkan tanda tangan yang tersertifikasi adalah tanda tangan dengan kriptografi.
Nah, ini adalah contoh penggunaan tantangan elektronik yang sudah mungkin Sobat Lentera pergunakan. Jadi, apabila Sobat Lentera mempergunakan tantangan elektronik yang di-scan, itu sangat susah sekali untuk membuktikan atau membedakan yang mana asli. Sedangkan apabila menggunakan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, apabila terjadi modifikasi atau edit kata-kata di dalam suatu dokumen, itu sangat mudah terdeteksi sehingga dokumen yang Sobat Lentera terima itu tidak valid. Nah, kekuatan hukumnya dari tantangan elektronik menurut Undang-Undang TE Pasal 11, jadi tantangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Jadi tantangan elektronik ini sama posisinya dengan tantangan basah. Yang membedakan adalah posisi penyimpanan serta cara distribusi dokumen elektronik melalui sistem elektronik. Nah, kemudian bagaimana verifikasi tantangan elektronik? Verifikasi dokumen pembuktiannya yang telah ditantangani secara elektronik harus dilakukan secara elektronik juga. Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi VeriDS yang telah dibuat oleh Balai Verifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara. Nah, ini contoh implementasi surat menyurat di pemerintah Provinsi Bali. Jadi, dokumen yang terlihat di layar itu adalah dokumen yang telah tertandatangani secara elektronik. Namun, QR code pada pojok kiri bawah itu bukanlah sebuah tantangan elektronik. Jadi, QR code tersebut adalah menunjukkan posisi atau keberadaan penyimpanan surat atau dokumen tersebut yang asli. Jadi, misalnya Sobat Lentera menerima surat yang sudah tercetak atau terprint. Nah, Sobat Lentera tidak mengetahui apakah dokumen tersebut tertandatangan secara elektronik, kemudian apakah jumlah dokumen yang diterima sesuai. Nah, Sobat Lentera bisa mengecek dengan men-scan QR code yang berada pada dokumen yang Sobat Lentera terima. Jadi, melalui aplikasi VeriDS. Nah, apabila sudah di-scan atau membuka dokumen yang Sobat Lentera terima dari media sosial atau media elektronik lainnya, akan terlihat pada layar. Jadi, apabila telah masuk, Sobat Lentera klik Show Signature Information akan keluar. Valid siapa yang menandatangani, kemudian tanggal berapa, jam berapa, kemudian status dokumennya seperti apa. Akan terlihat apakah dokumen tersebut valid, tidak ada modifikasi, kemudian sertifikat pemegang tantangan elektronik itu masih aktif dan terpercaya. Nah, ini adalah contoh-contoh persuratan di pemerintah Provinsi Bali. Seperti ini. Nah, Ya, terima kasih sekali Pak Putu Rizka atas penjelasannya tentang tanda tangan elektronik. Terkait penjelasan Bapak tadi, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak. Apabila dokumen yang sudah dibubuhi tanda tangan elektronik itu dicetak, apakah masih memiliki kekuatan hukum, Pak? ya, jadi apabila dokumen itu telah tercetak, kita kembalikan dulu ke bentuk elektronik. Jadi jika surat tersebut memang surat elektronik, jadi kita kembalikan ke media elektronik. Jadi apabila sudah di media elektronik, surat tersebut sah. Ya, demikian. Ya, baik, siap Pak. Kemudian, apakah sertifikat elektronik itu memiliki masa aktif, Pak? Kalau ada, berapa lama masa aktifnya, Pak? Ya, sesuai kerjasama pemerintah Provinsi Bali dengan BSRI, BSSN, jadi untuk masa berlaku seseorang memiliki sertifikat elektronik itu ada. Itu sesuai dengan perjanjian, setiap pengguna memiliki masa waktu sertifikat elektronik sepanjang 1 tahun. Iya, baik, siap Pak. Terima kasih sekali Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber di segmen presentasi Lentera kali ini. Ilmu yang dibagikan sangat bermanfaat sekali.
Bagi Sobat Lentera yang masih memiliki pertanyaan terkait tanda tangan elektronik, bisa komen di bawah ya. Jangan lupa untuk like dan follow akun sosial media Lentera Siber lainnya. Sampai jumpa di presentasi Lentera berikutnya.